Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna As-Suyuti tab'an li ba'dil mutaakhirin annahu yu'fa an yasirin 'urfan min sya'ri najisin min ghairi muwalladin wa min dukhani najasatin. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika Syekhuna sapa guru ingsun. Ngandika sapa guru ingsun Kasuyuti seperti Imam Suyuti tab'an karena mengikuti di ba'dil mutaakhirin maring sebagian piro-piro ulama mutakhir, ulama yang belakang-belakang. Annahu apa saatune kelakuan yukfa iku dimakfu atau diampuni, atau dima'fu al yasirin opo sangking perkara kang titik. An yasir ini dimakna opo namanya menjadi naibul fa'il ya. Menjadi naibul fa'il karena fi'il mudhari yang sebelumnya mabni majhul. An yasirin opo saking perkara kang titi urfan ing dalam sejarah uruf atau kebiasaan. Dima'fu min sya'ri najisin sangking bulunya perkara kang najis atau sangking bulunya najis. Min ghairi muwalladin sangking liyani atau selain najis muwalladoh. Sangking selain najis muwalladoh. Wa min dukhoni najasatin lan sangking asapnya najis. Wa amalan sangking perkara atau sangking najis ala rijlil babil kang di atas kakinya lalat. Wa amalan sangking perkara ala rijlil babil. Rijli ya, kaki itu rijlun. Kalau rojulun itu namanya laki-laki ya. Jadi lafadznya sama tapi beda harokat. Kalau rijlun itu kaki, kalau rojulun itu laki-laki. Ala rijli dzubabin kang di atasnya kakinya lalat. Wa in ru'iyah walaupun den tingali atau kelihatan opo wa ma lan najis ala manfadhi ghairi adamiyin kang atas lubang keluar kotoran selain manusia, atas lubang keluar kotoran selain manusia. Mimma sangkeng najis kharaja kang metu opoma. Minhu sangkeng manfaat. Manfaat itu tempat keluarnya kotoran. Manfaatnya tempat keluarnya kotoran. Wis, sekilas penjelasannya. Di sini kata pengarang ini siapa namanya? Syekh Zainuddin Al-Malbari. Ulama India ya.
pengarang kitab yang menjadi salah satu materi di beberapa pesantren Indonesia. Guru saya, otomatis yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Guru saya berkata, seperti Imam Suyuti karena mengikuti kepada ulama-ulama yang terakhir, isi perkataannya yaitu jika bulunya najis, ya, jika bulunya najis, yang penting bukan najis muwalladh, dan sedikit secara uruf itu dimakfuh. Apa contohnya? Bangkai. Bangkai itu najis apa tidak bangkai? Najis. Apa sih bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syarak. Paham ya? Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih melalui syarak. Mamata bi ghairi zakatin syar'iyatin. Jadi definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa melalui atau tanpa proses pembelian secara syarak. Contoh, Hasan punya ayam. Ayamnya kepeleset terus mati. Paham ya? Atau punya sapi. Lah sapinya ditabrak anak kecil. Naik sepeda ontel, ditabrak, langsung mati. Nah itu namanya bangkai maitah. Itu kan najis, bangkai. Matinya nggak disembelih. Bedanya gini, ditabrak masih hidup langsung disembelih. Kadang ditabrak masih hidup langsung disembelih. Entah itu ayam, kambing umpamanya. Jadi masih hidup langsung disembelih, baru itu bukan bangkai. Halal, dikonsumsi halal. Wes kembali ke tadi, bangkai ini kan najis. Ya. Bangkai ini najis. Lah sekarang kira-kira bulunya, bulunya ayam yang ditabrak anak kecil tadi, bulunya kambing yang ditabrak anak kecil tadi, mainan, atau yang memang jatuh, lah itu kira-kira najis apa enggak? Nah, paham ya? Kira-kira najis apa tidak? Maka di sini penjelasannya hukumnya makfu kalau sedikit Kalau sedikit secara uruf, paham ya? Jadi kalau secara uruf, apa sih uruf? Uruf itu kebiasaan penduduk itu. Kalau di sini kebiasaan penduduk sini. Paham ya? Uruf itu kebiasaan warga, kebiasaan masyarakat, tapi yang menilai warga setempat. Karena bisa jadi menurut orang sini banyak, tapi menurut orang daerah lain sedikit atau sebaliknya. Maka di kitab kita ai urfu ahli dzalikal balad. Uruf kebiasaan daerah tersebut. Jadi kalau memang ada bangkainya hewan, entah itu ayam, sapi, kambing, ditabrak anak kecil mamanya atau jatuh langsung mati, itu kan bangkai. Kira-kira bulunya najis apa enggak? Maka jawabannya dimakfu jika sedikit secara uruf atau jika sedikit menurut kebiasaan. Begitu juga dimakfu, tapi ini catatan, bukan najis muwalladh. Kalau najis muwalladh seperti anjing, terus babi, ya enggak makfu. Dan juga yang makfu itu asapnya najis. Fahri punya sapi banyak ya. Itu kan ada kotorannya. Ya. Lah, kotoran sapi itu akhirnya terus dibuang ke sawahnya, dibakar. Dibakar. Nah, terus Hasan lewat. Asapnya kena ke bajunya. Padahal mau sholat Jumat. Ya, padahal mau sholat Jumat. Nah,
kira-kira asapnya itu najis apa enggak? Maka penjelasannya hukumnya dimakfu. Silakan lanjut sholatnya, paham ya? Silakan lanjut sholatnya, karena itu hukumnya dimakfu. Tapi dengan catatan yang pertama sedikit, yang kedua tidak basah. Nah, kalau sampai basah umpamanya ya, kadang-kadang sampai basah lah, itu baru tidak dimakfu. Tapi kalau sampai enggak basah, ya tidak menjadi masalah. Jelas ya? Terus berikutnya di sini yang dimakfu itu adalah biasanya lalat itu kalau terbang di kakinya itu kan macam-macamnya. Atau gini, di pojokan sana ada kotoran, entah bangkai, banyak lalatnya. Terus lalatnya terbang, setelah terbang ternyata masuk ke gelas yang isinya teh, yang isinya kopi, yang isinya air putih, air pink, air hijau dan seterusnya umpamanya. Air minum. Mau minum ternyata dimasukin lalat. Sebelumnya lalat masih transit. Ya, transit. Transit di mana? Di tempat-tempat yang banyak kotoran tadi, banyak najisnya, di kotoran-kotoran, transit di bangkai-bangkai. Bagaimana? Maka di sini dikatakan dimakfu, walaupun kelihatan, wa in ru'iyah. Paham ya? Wa in ru'iyah. Di sini dimakfu itu baik di dalam air atau yang lain. Fil ma'i wa ghairihi. Baik di dalam air atau yang lain. Di pakaian. Terus di tempat untuk sholat umpamanya. Karena yang bawa lalat. Paham ya? Jadi dikatakan fil ma'i wa ghairihi, walaupun itu ada di air maupun dalam yang lainnya. Jelas ya, jadi kalau di pojokan sana banyak kotoran numpuk, banyak bangkainya, dan banyak lalatnya. Terus ternyata setelah itu lalatnya terbang dan transit di tempat sholat kita, transit di baju kita pada kita sholat umpamanya, atau di air, maka itu hukumnya dimakfu. Terus wama alang afat, dan juga najis yang ada di lubang keluarnya selain hewan. Najis yang ada di tempat keluarnya, ya, di lubang keluarnya ayam umpamanya. Lah itu dimakfu. Dimakfu. Jadi mungkin seperti ini. Hasan mau wudu, ternyata ada ayam umpamanya terbang-terbang. Nah, terus sampai ayam tadi ya tubuhnya ngena atau bahkan kotoran yang ada di lubang keluarnya itu jatuh umpamanya. Ini makfusan. Dikatakan di sini ay wa yufa amma ala manfadi minan najasa fa idza waqa'a fil ma' la yunajis. Fa idza waqa'a fil ma', ketika najis yang nempel di lubang ya keluarnya itu jatuh pada air, la yunajis, tidak menyebabkan mutanajis air tadi. Dimakfu. Jadi lanjut wudunya. Loh, paham ya? Jangan
Mau wudhu dapat pertengahan, di tengah-tengah wudhu ternyata ada yang jatuh dari tempat keluarnya hewan tadi. Beda hanya kalau yang jatuh dari lubang keluarnya manusia. Paham ya? Paham hari? Bedanya kalau memang jatuh itu dari lubang keluarnya manusia. Ini masalahnya bukan manusia. Jadi agama itu segampang kok. Ya, tidak sulit. Tidak sulit. Cuma nanti ada catatan di belakang nanti. Ma'fu itu dengan catatan. Tidak sembarang air ini dimakfu padahal kejatuhan kotorannya. Kotoran yang ada di lubang keluarnya hewan atau najis yang ada di kakinya lalat atau seterusnya. Nanti ada catatan. Tidak sembarang makfu nanti di belakang. Catatannya kalau tidak sampai merubah air. Paham ya? Kalau tidak sampai merubah air, baik yang berubah itu warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau berubah, nah air ini tadi asin. Tadi asin sekarang kok kayak beda rasanya. Gara-gara kejatuhan yang dari lubangnya tempat keluarnya hewan tadi. Maka tidak makruh lagi kalau memang sampai berubah.